Puji Tuhan, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa yang ada di rumah. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-20 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ulangan pasalnya yang ke-20 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut padanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini saya akan bicara tentang kunci kemenangan. Judul atau tema khotbah saya yaitu kunci kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap orang memiliki proses masing-masing. Setiap orang mempunyai pergumulan, tantangan, masalah, beban hidup masing-masing. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana supaya kita mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Bagaimana supaya kita mendapatkan kemenangan dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Bagaimana kita dapat mendapatkan kemenangan dari setiap tantangan, dari setiap peperangan yang kita hadapi. Ya, semua orang punya pergumulan, semua orang punya tantangan hidup, semua orang punya masalah hidup, semua orang punya beban hidup yang harus dilewati. Nah, tergantung bagaimana cara kita untuk menghadapi semua itu. Saat ini kita akan belajar bagaimana supaya kunci kemenangan dari Tuhan berikan bagi kita untuk kita nikmati dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap proses hidup kita. Karena semua orang harus mengalami hal ini, ya. Semua orang harus menikmati proses demi proses dari Tuhan, ya. Baik dia pejabat, baik dia rakyat biasa, baik dia berkedudukan, tidak berkedudukan, orang kaya, miskin, pendeta, jemaat biasa, dia harus mengalami apa yang dinamakan pergumulan. Oleh sebab itu saat ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk mengalahkan setiap proses kehidupan kita, sehingga kita bisa tampil sebagai pemenang-pemenang. Nah, yang pertama kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes 15 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pemirsa yang ada di rumah, hal yang pertama supaya kita bisa menikmati kemenangan dari Tuhan, hal yang pertama kita harus tinggal tetap di zonanya Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita berbuah banyak, supaya kita tidak mengalami kekalahan, supaya kita tidak mengalami kerugian, supaya kita mengalami keuntungan yang besar, supaya kita mengalami kemenangan. Kita harus tinggal di zonanya Tuhan. Kenapa kita harus tinggal di zonanya Tuhan? Karena pemazmur mengatakan dalam Mazmur bahwa ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan, walaupun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku, kita akan tetap berdiri kokoh. Kita tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Karena Tuhan jadi perlindungan kita. Waktu Daud mengalahkan Goliat, dia tidak memiliki
peralatan perang yang begitu lengkap seperti yang Goliat miliki. Dia tidak memiliki strategi perang yang begitu bagus. Tetapi kenapa Daud bisa menang di dalam peperangan itu? Padahal dipikir secara akal sehat, secara logika, Daud tidak bisa menang dari Goliat. Tetapi karena Daud tinggal di zonanya Tuhan, firman Tuhan berkata, waktu Daud berperang melawan Goliat, dia berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Artinya apa? Daud tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, sehingga dia berkata bahwa dia mendatangi Goliat dengan nama Tuhan. Karena peperangan itu ada di tangan Tuhan, kemenangan itu ada di tangan Tuhan, sehingga Daud tinggal di dalam zonanya Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan akal kepikiran kita yang mungkin bisa diandalkan, dengan kekuatan kita yang mungkin bisa diandalkan, dengan apa yang ada pada kita yang mungkin bisa saja diandalkan, tetapi dalam semuanya itu tetap kita masih butuh Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, firman Tuhan sudah berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kita tidak bisa mengandalkan apa yang ada pada kita, apa yang ada di sekitar kita, dan apa yang kita miliki. Yang harus kita lakukan untuk menghadapi sebuah pergumulan, tantangan, masalah hidup, kita harus tinggal di dalam zonanya Tuhan. Kita harus berlindung kepada Tuhan karena Dia perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Ya, hanya Dia yang sanggup memberikan kemenangan bagi kita. Ya, apapun yang kita alami, walaupun ada Goliat yang besar yang harus kita hadapi, tantangan pergumulan yang besar seperti Goliat, ingat baik, ketika kita ada di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan firman Tuhan berjanji, engkau akan diam saja dan Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, kunci kemenangan yang kedua, mari kita lihat Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 dikatakan begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Yang kedua, untuk menikmati kemenangan dari Tuhan, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di era milenial ini, ya, kuasa kegelapan begitu luar biasa bekerja untuk menjatuhkan orang-orang percaya, untuk menjatuhkan orang-orang Kristen. Makanya firman Tuhan berkata, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Ya, artinya kita harus hidup berdampak. Ya, kita harus hidup berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, bukan kita yang terdampak, tetapi orang lain yang terdampak melalui kehidupan kita. Ya, bukan kita yang terdampak, tetapi orang lain yang terdampak dalam setiap apa yang kita lakukan, kerjakan. Ya, bukan kita yang terkontaminasi dengan orang lain, tetapi orang lain yang terkontaminasi dengan cara hidup kita yang benar di mata Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita bahwa kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Kenapa? Karena di dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin menuju kepada kebinasaan, ada begitu banyak tantangan, godaan, rintangan, cobaan yang ingin membuat kita lepas dari kasih Tuhan, yang ingin membuat kita jauh dari Tuhan, yang ingin membuat kita dikalahkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, penting untuk kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Karena apa? Terang itu membuahkan kebaikan.
Terang itu berbuahkan keadilan. Terang itu berbuahkan kebenaran. Nah, untuk menang dalam setiap proses kehidupan ini, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Jadilah teladan, jadilah contoh di dunia yang semakin hari semakin menuju kepada kebinasaan. Ya, karena dengan terang Tuhan kita bisa membawa banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, yang ketiga, kunci kemenangan yang ketiga, 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-8. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kunci kemenangan yang ketiga, melalui Rasul Paulus kita bisa belajar. Rasul Paulus berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Menghadapi setiap persoalan, tantangan, masalah hidup, beban hidup, yang penting dalam hidup ini adalah menguasai diri dalam segala hal. Salah satu buah roh yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan adalah penguasaan diri. Betapa pentingnya self control dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Ya, ada begitu banyak orang tidak bisa menahan diri. Kenapa? Karena mereka bisa dikuasai oleh keinginan daging. Mereka hanya bisa dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, keinginan mata, keangkuhan hidup, kata kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan jelas berkata dalam kehidupan kita saat ini bahwa ternyata menguasai diri dalam segala hal akan membuat hidup kita menikmati kemenangan dari Tuhan. Kemenangan yang dari Tuhan akan kita nikmati kalau kita bisa menguasai diri dalam segala hal. Ya, waktu ada persoalan, waktu ada tantangan, waktu ada masalah dalam kehidupan kita, jangan sampai kita salah pilih jalan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan dosa, melakukan hal yang keji di mata Tuhan. Firman Tuhan jelas sekali berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Betapa pentingnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Melalui apa? Menguasai diri kita dalam segala hal. Ya, self control itu penting bagi kita semua, bagi pemirsa yang ada di rumah, bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, siapapun kita, untuk menghadapi dunia ini yang semakin hari semakin jahat. Ya, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Ya, artinya hidup kita itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menguasai diri dalam segala hal artinya kita harus ada di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Menguasai diri artinya apa? Kita tidak bisa menjerumuskan diri kita kepada kedagingan, kepada jalan-jalan yang sesat. Kita tidak bisa menjerumuskan kehidupan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dosa semakin merajalela, minum-minuman keras, ya, perjudian, free sex, obat terlarang, miras dan lain sebagainya. Nah, hal itu tidak berkenan di hati Tuhan. Hal itu adalah kekejian di mata Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal, supaya kita dapat menang di dalam setiap apa yang kita gumuli, dalam setiap apa yang kita proses yang kita lalui dalam kehidupan ini. Ingat baik,
Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang ada di rumah, untuk menikmati kemenangan dari Tuhan, kuasailah kehidupan kita, ya. Kuasai diri kita dalam segala hal, ya. Ketika mungkin engkau mengalami pergumulan yang begitu besar, engkau mengalami tantangan hidup, engkau mengalami lembah kekelaman, mungkin engkau dalam keadaan terjepit, dalam tekanan, engkau memiliki beban yang begitu berat. Mungkin Anda mulai merasa tidak mampu, mungkin Anda mulai merasa tidak bisa. Tetapi firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, artinya kita bisa menjadi kuat ketika kita mau bersandar, berharap, ya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Nah, yang keempat, kunci kemenangan yang keempat, Wahyu pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Wahyu pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. Wahyu pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Puji Tuhan. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang keempat, kunci kemenangan dari Tuhan, kita harus teguh di dalam kesetiaan. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pemirsa yang ada di rumah, dimanapun kita berada saat ini, ya, hidup dalam kesetiaan itu sangat dirindukan Tuhan. Ya, setia beribadah, setia berdoa, setia berpuasa, setia baca firman Tuhan, setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan merindukan kesetiaan ini melekat dalam setiap pribadi lepas pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan kita. Kita setia kepada Tuhan. Ya, kalau kita setia kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita melihat bersama-sama 3 pemuda Ibrani yang begitu luar biasa mempertahankan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ya, mereka setia sampai mati. Kenapa tidak, saudara? Waktu ada peraturan untuk menyembah patung, mereka tidak mau menyembah patung. Ya, mereka rela kehilangan harta benda mereka. Mereka rela kehilangan pekerjaan mereka. Mereka rela kehilangan nyawa mereka. Mereka rela kehilangan masa depan untuk mempertahankan kesetiaan yang mereka percayai, yaitu kesetiaan terhadap Tuhan. Karena mereka tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup tolong mereka. Mereka tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan dalam kehidupan mereka. Akhirnya apa? Mereka bisa melihat mujizat, perkara yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa dinyatakan dalam kesetiaan mereka yang teguh di dalam Tuhan. Ya, waktu para pendakwa Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke gua singa, firman Tuhan berkata, ya, sampai yang melemparkan mereka pun itu menjadi hangus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak bisa dimakan oleh perapian yang menyala-nyala? 7 kali lipat panasnya. Mereka tidak bisa dibakar oleh api itu. Kenapa? Karena kesetiaan mereka kepada Tuhan adalah kesetiaan yang teguh, kokoh, tidak tergoncangkan. Mereka bisa menampilkan hal yang spektakuler dalam kehidupan ini. Ya, mereka bisa menerobos batas-batas kemustahilan. Mereka bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena kesetiaan yang mereka tunjukkan adalah kesetiaan yang luar biasa. Ya, ada begitu banyak orang berkata bahwa mereka setia, mereka Kristen, mereka orang percaya, tetapi pada hakikatnya mereka sering main-main dengan Tuhan. Seringkali berbuat salah dan dosa di hadapan Tuhan.
Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata kepada kita saat ini betapa pentingnya kita teguh dalam kesetiaan kepada Tuhan, supaya kita melihat kemenangan, mujizat, anugerah, pertolongan, campur tangan Tuhan yang hebat jadi dalam kehidupan kita. Nah, yang kelima, untuk menikmati kemenangan dari Tuhan, kunci yang kelima, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, kunci kemenangan yang kelima, fokus pada tujuan Tuhan. Ketika Anda mengalami persoalan, tantangan, masalah kehidupan, mari kita fokus pada tujuan Tuhan. Jangan fokus kepada apa yang kita tuju, apa yang kita rancang, apa yang kita buat. Tetapi saat ini saya mengajak kita untuk fokus pada tujuan Tuhan. Artinya apa? Kita tidak bisa mementingkan kepentingan kita, tetapi kita harus mementingkan kepentingan Tuhan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.